Baik, alhamdulillah kita telah tilawah masing-masing. Insyaallah ayat-ayat yang tadi kita bacakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dengan tadabbur. Ya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya begitu banyak pada kita semua, sehingga di malam ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan juga kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam kita curahkan kepada kedua tuna panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Juga semoga terlimpahkan pada sanak familinya, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, kita buka acara ini belajar tahsin ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita niatkan hadirnya kita di sini sebagai ladang pahala juga yang bisa dilimpahkan untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah meninggal dunia. Baik, kita bacakan Al-Fatihah. Al-hadini wa fi kullin amal salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami ucapkan saya pribadi ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua di masjid ini, dan juga jamaah-jamaah yang ada di TikTok. Alhamdulillah ada banyak yang ikut melihat. Alhamdulillah untuk tadabbur kita sudah selesai ya di surat Al-Ghazalah kemarin ayat ke-8 ya. Ayat ke-8 tentang balasan Allah ya. Kita sedikit mengulang bahwasanya sedikit pun amal kita walaupun sebesar biji zarroh atau zarroh itu bisa seperti yang terkecil sekali, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Nah, dari 8 ayat yang telah kita pelajari, yang telah kita tadaburi, tentunya kita bisa mengambil pengamalan dari ayat-ayat yang telah kita pelajari selama setiap hari Jumat ini ya, kita pelajari. Di antara yang pertama, apa sih amalan yang bisa kita laksanakan? Yang pertama adalah sholatlah 2 rakaat di tempat yang ingin kamu jadikan saksi pada hari kiamat. Jadi masjid yang kita pakai buat sholat ini, insya Allah di hari kiamat akan dijadikan saksi. Jadi saksi sebagai pemberat amal kita. Kata karpet, kata sajadah, kata segala benda yang ada di masjid menjadi saksi ya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, menceritakan amal kita semua. Seperti itu. Yang kedua, bermuhasabalah atas apa saja yang telah kamu lakukan. Apa sih muhasabah itu? Menghisap diri, menghitung-hitung diri kita. Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan, berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Baik yang benar maupun yang salah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Baik kebaikan atau keburukan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Dan terakhir, amalan yang bisa kita laksanakan adalah, kita amalkan adalah
Tersenyumlah ketika bertemu sesama muslim dan bersihkanlah hal yang mengganggu di jalan yang dilewati manusia. Karena biasanya kalau kita di jalan kan ada benda-benda yang bisa membahayakan ya, ban motor kita atau ban mobil kita singkirkan. Amalan-amalan tersebut tidak membutuhkan biaya, sedangkan pahalanya besar. Tidak butuhkan biaya, cuman kita mungkin kalau pakai mobil kita turun dari mobil kita singkirkan, atau kita naik motor kita ambil, kita singkirkan, atau kita tendang ke pinggirkan gitu ya, seperti itu bisa juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itulah amal-amalan yang bisa kita lakukan ya. Para apa saja amalannya? Bisa diulang. Salatlah di mana saja kita berada. Maksudnya di tempat yang kita ingin jadikan sebagai saksi. Yang kedua, bermuhasabahlah. Menghitung-hitung amal kita. Sudah seberapa, Pak? Kita sekarang umurnya sudah berapa tahun? Sudah 50 tahun misalnya. Atau sudah saya hampir 40 tahun nih. Ya. Kita berhitung dari semenjak kita balik mungkin 15 tahun. Berarti sekitar 25 tahun itu kita gunakan amal hidup ini untuk kebaikan dan keburukan beratan mana gitu. Itu menjadi hisab bagi kita ya. Dan terakhir adalah tersenyumlah ketika bertemu dengan sesama muslim. Karena senyum kan ibadah yang gampang ya. Senyum doang gitu, gak menampakkan wajah kita yang musam, masam ya, wajah yang masam. Itu gak butuhkan biaya atau menyikirkan benda-benda yang membahayakan orang lain gitu. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Dan pesan-pesan yang bisa kita ambil di surat ini yaitu yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh adalah makhluk terbaik. Ya. Makhluk terbaik itu siapa? Bukan yang banyak hartanya, bukan yang punya rumah mewah, kendaraan mewah, tapi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi percuma kalau kita berbuat baik, tapi kita nggak beriman, nggak akan ada balasannya dari Allah. Sebaliknya kita beriman, tapi kita nggak beramal soleh, percuma juga imannya. Bagaimana kalau nggak dibuktikan dengan amal soleh? Yang kedua, itu ada pesan-pesan berupa dahsyatnya huru hara hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Naudzubillah kalau misalnya kita saja di sini ketika merasakan gempa ya, luar biasanya kita takutnya gitu. Dan terakhir, itu keutamaan berjihad di jalan Allah. Fa'asarna bihi naqwa, maka ia menerbangkan debu. Ya, jadi ini adalah bukti bahwasannya kita harus berjihad ya. Walaupun sekarang jihad belum ada perintah jihad langsung seperti perang ya. Sekarang jihadnya kita jihad menghilangkan kebodohan dengan cara seperti ini. Insya Allah kita ternyata sebagai jihad juga ya di sini. Perjalanan kita dari rumah ke masjid, kita nunggu di masjid sampai sholat isya, insya Allah terhitung sebagai ibadah kita, sebagai jihad kita. Ya. Jadi apa saja pesan-pesannya? Yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh adalah makhluk yang terbaik. Yang kedua, dahsyatnya huru hara hari kiamat. Dan terakhir adalah keutamaan berjihad di jalan Allah. Ya demikian surat Al-Zalzalah ya yang telah kita baca.